kembali lagi ke podcast Institut Kesehatan Deli Usada Deli Tuan nih teman. Nah, kali ini pembawa podcastnya yaitu dari Fakultas Kebidanan. Hai Ibu. Halo. Nah, narasumber terbaik kita hari ini yaitu ada Ibu Bidan Herlina Ayati, Sarjana Sains Terapan Magister Kesehatan. Halo Ibu. Halo. Kemudian juga ada Ibu Bidan Husna, Sarjana Kebidanan Magister Kesehatan. Halo. Lalu juga ada Ibu kita nih, Ibu Bidan Putri Krisna, Sarjana Terapan Kebidanan Magister Kebidanan. Halo. Nah, topik podcast kita kali ini yaitu mengenai pentingnya edukasi tentang praktek budaya tradisional yang aman dan berisiko dalam praktek kebidanan nih teman. Nah Bu, mengenai topik kita tadi Bu, yaitu praktek budaya tradisional yang aman dan berisiko nih Bu. Di sini Nesa mau nanya nih Bu sama Bu Putri Bu. Kalau kita lihat kan Bu, sampai sekarang ini kan masih banyak nih Bu masyarakat yang masih mengikuti kebiasaan-kebiasaan lama Bu, yaitu dari masa kehamilan, persalinan hingga nifas Bu. Menurut Ibu sendiri kenapa sih Bu hal tersebut masih dilakukan Bu? Nah, seperti kita lihat itu kan memang Indonesia ini beragam akan budaya. Jadi masyarakat Indonesia juga melekat dengan yang namanya budaya setempat. Sehingga mereka itu lebih mempercayai budaya itu daripada kita masuk nih dengan edukasi misalnya dalam kebidanan. Contohnya di kehamilan, persalinan maupun nifas. Tapi terkadang mereka itu lebih mempercayai karena apa? Karena dari lahir besar mereka itu menganut budaya tersebut. Itu dia. Nah, jadi Bu, kan ada nih Bu beberapa masyarakat yang menganggap Bu semua budaya yang sudah dilakukan ini aman Bu. Jadi menurut Ibu sendiri Bu, ada nggak sih Bu budaya tradisional yang sebenarnya di kebidanan kita ini masih bisa kita lakukan Bu? Kalau kita lihat contoh itu kan sebenarnya banyak budaya ya. Nah, terkadang budaya itu ada yang memang tidak mempengaruhi ataupun tidak berdampak buruk terhadap kehamilan, persalinan maupun nifasnya. Tapi ada juga budaya itu yang memang dia bisa berdampak negatif. Contohnya misalnya di salah satu budaya itu ketika ibu baru lahiran nifas, nah nanti disuruh kita itu meletakkan asap di bawah tempat tidur. Di mana tujuannya kalau di budaya tersebut itu supaya katanya itu daerah vaginanya cepat kering, ya luka. Tapi kan ternyata kalau kita lihat dari segi medisnya, ternyata ketika itu ada asap, bayinya itu kan bisa mengganggu daripada pernapasan ibu dan bayi gitu. Jadi memang ada juga yang bisa kita anut. Contohnya misalnya ada juga budaya itu yang melarang ibu hamil itu duduk di depan pintu kalau misalnya sudah maghrib. Nah kalau itu kan bisa kita anut karena apa? Memang kan ngapain ya ibu-ibu hamil itu harus keluar ataupun duduk depan pintu di maghrib ataupun ke malam hari. Ada juga misalnya ada budaya yang ibu-ibu hamil itu dikasih tahu nggak tangkal itu. Misalnya ada gunting yang diletakkan di kain panjang atau di baju ibunya. Nah itu kan bisa, kalau misalnya itu kan bisa melukai ibunya. Jadi ada kalanya budaya itu bisa kita anut dan ada kalanya juga budaya itu bisa kita hindari, tergantung dari bagaimana nanti dampaknya ke kesehatan ibu dan bayinya, seperti itu. Wah, semakin banyak kita bahas semakin menarik ya teman-teman topiknya. Nah, jawaban dari Bu sudah cukup luas ya Bu. Kira-kira Bu ada nggak sih Bu yang mau ditambahkan Bu mengenai ada beberapa yang masih baik dan masih bisa dilakukan di masyarakat Bu? Oke, saya tambahin sedikit ya, mungkin tentang budaya yang baik dan tidak baik ya. Jadi budaya di masyarakat Indonesia seperti yang dibilang Bu Putri itu kan sangat banyak. Nah, contohnya itu kalau dia pada masa kehamilan itu kan ada 4 bulanan gitu ya, ada 4 bulanan, ada 7 bulanan. Jadi sebenarnya tujuannya ini sangat bagus ya, selain untuk ibu merasa diberikan dukungan selama kehamilan, juga memberikan rasa nyaman kepada ibu bahwa janin yang ada dalam kandungan ini kondisinya dalam keadaan sehat karena ada doa-doa yang banyak dari masyarakat di sini. Mungkin tambahannya yang aman di sini kan kita di kebidanan itu kan kita mempraktekkan yang namanya praktek komplementer. Salah satu contohnya adalah pijat ya, pijat ibu hamil ada kita, kemudian pijat ibu bersalin dan pijat ibu nifas. Nah, jadi pemijatan ini sangat baik dilakukan atau diberikan kepada ibu-ibu ya, ibu-ibu yang kondisi hamil bersalin dan nifas tadi. Karena di sini ada penekanan-penekanan di bagian tertentu yang membuat ibu nanti akan merasa aman. Tapi yang mungkin di masyarakat yang tidak baiknya terkait dengan pijat ini, ada pemijatan di bagian perut yang mungkin bisa saja pemijatan ini bisa mengakibatkan kondisi serius, jadi tidak dianjurkan gitu ya. Mungkin salah satu contoh berikutnya lagi kayak makan ya.
makan Iya, kalau makanan. nutrisi itu juga penting karena iya, banyak penting, kan? banyak budaya yang tidak mengizinkan ibu hamilnya itu untuk konsumsi ikan. Iya, Nah, Bu. sementara Karena kita dia, tahu ikan itu kaya akan protein, Protein. di mana protein itu sangat dipentingkan pada masa kehamilan untuk Iya. pertumbuhan janin. Iya. Tapi ada kenapa tidak diizinkan makan ikan? Katanya nanti Bu kalau Iya. anaknya lahir bau Baunya amis. amis. Tapi sebenarnya kan tidak ada hubungannya dengan bau amis dengan konsumsi Konsumsi, ikan. ya. Jadi kan kita khawatirkan banyak ibu hamil tidak konsumsi ikan, Sehingga jadi kekurangan ya. bayinya juga akan kekurangan nutrisi takutnya. Iya, Itu karena dia. kita tahu kan nutrisi yang didapat oleh bayi itu ya dari ibunya. Iya, Bagaimana betul kalau sekali. misalnya ibunya banyak sekali pantangan makannya ya? Gimana bayi itu dapat nutrisinya gitu? Nah Bu, tadi kan orang ibu juga kan udah ada beberapa menyampaikan gimana cara kita mengedukasi beberapa masyarakat nih Bu. Kan dalam edukasi ini juga Bu ada tantangan nih Bu. Tantangan kita untuk mengajak masyarakat untuk berhenti melakukan budaya-budaya yang sebenarnya beresiko nih Bu. Menurut Ibu tantangan terbesarnya itu apa ya Bu? Tantangan yang paling besar itu karena masalah budaya ini sudah berakar ya, sudah lama berakar di masyarakat, sudah turun-temurun dari orang tuanya sampai menurun ke anaknya. Dan kita juga harus melihat bahwa mereka sudah terlalu percaya terlalu lama untuk budaya itu, dan kita sebagai seorang bidan juga nggak bisa serta-merta langsung masuk, langsung dipercaya sama masyarakat itu. Maka perlu edukasi dengan pendekatan ya, dengan pendekatan supaya mereka pelan-pelan diajak ya, supaya paham oh ternyata selama ini yang mereka lakukan itu tidak benar gitu. Kalau misalnya kita sebagai seorang bidan tidak diterima oleh masyarakat ya untuk masalah edukasi ini, maka kita bisa meminta bantuan dari tokoh masyarakat atau tokoh agama yang mungkin lebih dekat dengan masyarakat itu. Baik Bu. Oke, kalau cerita pendekatan ya, tadi kan cerita pendekatan, karena apapun ceritanya, bidan itu kan biasanya bukan di tempat dia hidup, lahir, dia tinggal dan bekerja. Iya, benar. Contoh nih, Nesya sekarang kuliah di Deli Usada. Deli Usada, Bu. Nah, nanti kan tinggal di mana Nesya? Nesa tinggal di Jambi ya Bu. Tinggal di Jambi, kan belum tentu juga nanti Nesya itu kerjanya ataupun praktek dan tugasnya di Jambi. Mungkin Nesya suku apa? Nesa suku Batak ya Bu, Batak. Batak. Nah, kita nggak ada yang tahu nih, tamat dari Deli Usada, Nesya kerja nih di daerah Kabupaten Karo, yang mayoritas banyak orang suku Karo. Karo. Benar. Nah, nanti Nesya nih akan muncul tuh di situ, akan muncul banyak budaya-budaya yang menurut Nesya secara ilmu yang dipelajari pada saat kuliah itu tidak sesuai dengan yang Nesya dapatkan Di kuliah yang di lahan. Contohnya tadi kan kita ceritanya di Kabupaten Karo. Jadi kan Nesya berpikir gimana ya caranya Nesya bisa merubah prinsip masyarakat tentang bahwasanya itu budayanya nggak boleh dilakukan. Nah, Nesya kan karena orang baru di situ, Nesya nggak bisa langsung menjabarkan ataupun memberikan edukasi langsung. Karena apa? Secara pendekatan kita belum masuk. Makanya hal yang pertama Nesya lakukan itu adalah kita harus menjalin pendekatan kepada tokoh masyarakat ataupun tokoh agama ataupun siapa yang berpengaruh di wilayah Daerah tersebut. Nah, jadi kalau misalnya untuk budaya ini, kalau memang tidak ada pendekatan itu tidak akan bisa kita jalankan. Jadi yang pertama kita kerjakan itu adalah melakukan pendekatan. Terutama Ini- dari segi bahasa ya Bu ya. Iya. Dalam bahasa itu beda-beda lagi nanti dia pendekatannya. Kalau misalnya kamu bisa berbahasa Karo seperti tadi yang disampaikan Bu Putri, itu mungkin akan lebih cepat ya, lebih ya, cepat untuk kita bisa pendekatannya melakukan gitu. pendekatan. Karena apa kan mereka nggak akan percaya dengan ini siapa. Walaupun kita bilang kita bidan, saya selalu bilang gitu. Kita bidan, walaupun mungkin Nesya juara nih di kelas, ya kan? Nesya masuk nih ke lingkungan Karo tadi dengan membawa jurnal-jurnal. Orang nggak akan percaya sayang, ya kan? Orang nggak akan percaya karena apa? Ya karena mereka itu memang sudah kayak dibilang Busna berakar budaya itu. Jadi sama juga kayak ini loh, Busna mungkin sama Bu Erina masih mengalami kali ya perubahan evidence base juga salah satunya. Dulu itu bayi lahir itu masih kita pakaikan gurita. Iya, sekarang udah nggak Iya. boleh. Zaman sekarang itu kan memang itu Jadi evidence banyak base. perubahan-perubahan ya, Bu, ya. Itu kan sebenarnya kan pembaruan di kebidanan. Tapi ada kalanya itu kan karena budaya setempat juga. Nah, kalau sekarang Bu kita ungkapkan kepada ibu-ibu kita, Bu nggak boleh loh
pakai gurita pada bayi baru lahir? Jawaban ibu-ibunya apa? Lah, kamu juga dulu pakai gurita, sekarang besar juga, sehat. seperti itu. Karena nggak semudah itu juga mengganti mengubah pola pandangan. pikir. Iya, Pandangan itu nggak pandangan secepat itu juga. Masalah ini juga pakai bedak ya pada Iya, bayi itu iya, juga pakai bedak. nggak boleh lagi, kan itu bisa menghambat pernapasan si bayinya, itu karena keegoisan orang tua pengen kelihatan anaknya itu cantik gitu dibedain, padahal anaknya juga nggak mau kemana-mana ya Bu, pakai bedak mau kemana juga dia. Jadi itu memang harus kita ini kan kalau tentang sosial budaya ini, karena kan banyak yang memang berdampak negatif. Iya, Mau iya, nggak mau ya, memang nggak bisa secara keseluruhan untuk kita basmi, tapi maunya sedikit demi sedikit. Iya. Kalau memang yang positif nggak apa-apa, kita gunakan, tetap kita anut, ya kita kalau bisa pun kita kembangkan. Kalau memang dia bersifat positif, tapi kalau dia bersifat negatif, kalau kita kembangkan kan itu akan berdampak. Jadi nanti cerita lagi, kenapa angka kematian ibu meningkat, angka kematian bayi meningkat? Ya karena salah satunya itu juga. Karena dampak-dampak contoh kalau kita cerita masalah dukun beranak kan, Iya. balik lagi kita ke situ. Nanti bilangnya Nah. dulu kamu juga ditolong sama dukun itu, percaya Iya. aja gitu, sehat. Iya, Iya, benar. gitu. Sebenarnya kalau kita cerita dukun beranak, mau nggak mau juga kan, kayak misalnya yang sekarang dukun beranak tuh nggak boleh dimusuhin. Iya, Karena betul. apa ya? Benar. Balik lagi, ibu-ibunya di budaya setempat itu lebih percaya, trustnya itu lebih kuat ke dukun beranak daripada kita mungkin kita bidan baru datang ke tempat tersebut, ya kan? Jadi mau nggak mau dukun beranak tuh nggak boleh dimusuhin. Dalam arti kata, ya kita rangkul, ya kan? Jadi kita ajarkan ya minimal pertama kita ajarkan tentang pencegahan infeksi, karena mungkin banyak yang salah itu di pencegahan infeksinya kalau mungkin di dukun beranak. Kalau misalnya kita bilang kalau pengalaman mungkin lebih banyak di mereka. Iya. Hanya Iya. saja mungkin teori-teori terbaru mereka itu belum menganut. Kita yang gitu. tahu. Makanya kita ceritanya harus kerjasama. Itulah namanya kolaborasi kan gitu ya. Bu, ya? Kolaborasi Iya. dukun dan bidan. Iya, karena ada kalanya kan nanti dukun tuh udah nanti misalnya dia perdarahan segala macam baru tuh diantar ke fasilitas kesehatan. Iya benar Bu. Nah, jadi kalau udah kayak gitu kondisinya kan kita mau menyelamatkannya juga lebih sulit daripada dari awal tuh kita sama-sama aja kita kawal. Jadi kita kolaborasi. Jadi ibunya pun nanti ibu hamil setempat ya akan trust ke kita juga karena kita gandeng sama dukun beranak yang memang mereka trust di situ. Jadi intinya kan di sini Bu, pendekatan ya, apalagi ini kan mahasiswa ya, biasanya kan mahasiswa ini akan terjun ke lapangan. Nah Iya. seperti saat ini kan mahasiswa kita lagi sedang PBL. Nah jadi pada saat mereka PBL nanti di sana mereka akan menemukan contoh budaya tadi, karena kan pasti di suatu desa itu banyak budaya-budaya kan, karena satu desa itu ada yang budaya misalnya orang Jawa, orang Batak gitu kan. Jadi tugas kita lah sebagai petugas kesehatan berperan bagaimana caranya agar budaya-budaya yang pada saat kita turun di situ kita lihat kurang pas gitu kan. Disinilah peran kita sebagai tenaga kesehatan melakukan pendekatan. Kalau misalnya pendekatan langsung tidak bisa, mungkin kita pendekatan tokoh-tokoh masyarakat dulu, kemudian baru tokoh agama gitu ya. Dan kita juga biasanya akan melakukan pertemuan-pertemuan biasanya untuk mengubah pola perilaku yang kita anggap mungkin kurang sesuai atau bertentangan dengan apa yang sekarang sesuai dengan evidence base. Nah Bu, kita kan udah banyak kali nih Bu bahas-bahas tentang masyarakat di sini nih Bu. Nah mungkin Bu ada nggak sih Bu pesan atau harapan Ibu untuk masyarakat di sekitar, juga buat kami mahasiswa-mahasiswa kebidanan terkait pentingnya memahami budaya tradisional ini Bu? Oke, kalau ditanya tentang harapan itu sebenarnya bermula dari mahasiswa kebidanan. Karena nanti harapan kami sebagai dosen kebidanan ini, mahasiswa inilah yang bisa mengubah perilaku masyarakat, karena mahasiswa inilah yang nanti akan terjun ke lapangan kan gitu. Jadi kalau ditanya apa yang dikerjakan, makanya kan untuk sampai saat ini di setiap mata kuliah dari semester 1 sampai semester 8 ataupun semester 3 untuk semester 6 untuk D3 itu pasti ada diselipkan ataupun ada mata kuliah dimasukkan tentang pentingnya sosial budaya dalam kebidanan. Jadi disitulah nanti mahasiswa itu diasah, diajarkan tentang bagaimana jenis ataupun bagaimana jenis-jenis budaya yang ada di Indonesia. Jadi dari situ nanti mahasiswanya juga sudah pondasinya sudah kuat. Ketika mahasiswanya tamat, mahasiswa terjun ke lapangan, dia bisa merubah pola perilaku. Jadi itu harapan kita. Jadi harapan itu bermula dari mahasiswa yang bisa nanti merubah pola perilaku dari setiap masyarakat, dari setiap jenis budaya, karena mahasiswa juga bukan hanya satu budaya.
Kalau di sini di Delusa ada banyak kan. Banyak. Kalau kelas Nesya budaya apa aja tuh yang ada Nesya? Nesya Batak Toba, Iya, Bu. Batak Iya. Karo ada ya. Ada, Bu. Mungkin Soalnya kita yang di sini pun beda-beda ya Bu ya. Ya, makanya kebetulan saya juga kan membawakan mata kuliah budaya di kebidanan. Iya. Jadi selalu tuh di kelas itu saya bagi Bu. Maksudnya saya bagi itu saya kelompokkan masing-masing budaya. Berdasarkan Ini apa budaya ya, suku suku Karo, ya? ini suku Jawa, suku Batak Toba, nanti ada dari Nias, ada dari Batak Mandailing juga. Jadi semua budaya itu saya kelompok-kelompokkan dan nanti saya arahkan setiap kelompok itu bertanya ke orang tua. Maksud arti kata bertanya ke orang tua, budaya, ya? apa sih sebenarnya selama ini yang dikerjakan di masyarakat? Contoh misalnya ibunya bilang, iya kalau di daerah kita, misalnya kayak kami kebetulan saya ini kan Bu, dari- Karo kan, kalau di Karo itu ada acara 7 bulanan. Nah jadi Iya. nanti masing-masing kelompok itu akan mempresentasikan. Tujuan saya membuat seperti itu agar setiap siswa nanti tahu. Contoh, Nesya ini nanti dari Batak Toba, tapi kan Nesya nanti lihat tuh pemaparan dari temannya yang suku Jawa, suku Karo. Kenapa dibuat seperti itu? Biar nanti suatu saat, kalaupun nanti kayak yang saya bilang tadi, Nesya ini nanti kerja ke suku Jawa atau ke daerah Jawa, nggak terlalu bingung lagi. Karena apa? Pada saat mahasiswa pernah mendengar dan pernah melihat apa sih sebenarnya budaya-budaya yang ada di suku Jawa gitu. Jadi itu harapan kami. Kalau ditanya harapan, ya harapan kami besar ke mahasiswanya, karena mahasiswa lah nanti akan terjun ke lapangan gitu. Ya, kalau dari Bu Erlina sendiri? Mungkin dari saya terkait apa yang barusan disampaikan Bu Putri, karena Bu Putri tadi mengajar mata kuliah budaya Iya, ya, budaya. kebetulan mengajar. Jadi saya teringat nih, saya juga kan mengajar mata kuliah komunitas ya, Nesa ya, mungkin di kelas Nesa nih ya. Iya, Bu. Jadi kemarin kita juga ada pembahasan tentang integrasi budaya di masyarakat. Nah, ternyata ada kaitannya gitu, ada kaitannya masyarakat dengan budaya. Jadi di situ juga saya melihat atau bertanya kepada mahasiswa, apa budaya kalian yang masih diterapkan di Masih masyarakat, dianut gitu ya, Bu, ya? masih dianut gitu kan. Yang mungkin ada yang positif dan mungkin ada yang negatif, karena kita juga sering pernah dengar ini mitos atau fakta gitu ya. Jadi biasanya kan sama kayak dibilang Bu Putri tadi, ada mahasiswa dari Karo, dari Jawa atau suku Mandailing gitu ya. Jadi ini semuanya beragam. Jadi bagaimana peran kita agar integrasi ini agar bisa kita samakan gitu ya, atau maksudnya budaya ini bisa kita pengaruhi dan efek-efek negatif itu kita hilangkan gitu ya, atau yang kurang baik itu kita hilangkan dengan memasuki yang mana yang baiknya. Ini dia kita perkenalkan kepada masyarakat seperti itu. Gitu ya Bu. Nah Bu, makasih nih Bu untuk pesan dan harapan Ibu yang sudah Ibu sampaikan. sama-sama. Semoga kami nanti mahasiswa bidang bisa menerapkan di tengah masyarakat. Amin. Nah Bu, boleh nggak sih Ibu spill dikit nih keunggulan di kampus kita sehingga mahasiswa-mahasiswa Deliusada ini bisa terjun langsung ke masyarakat Bu? Wah, salah satunya tadi seperti yang sudah dibahas ya, kita sudah ada kegiatan PBL, kita juga ada praktek ke klinik-klinik bersalin, juga ada praktek ke puskesmas, dan kita Rumah punya sakit. rumah sakit sendiri ya Ibu-Ibu. Ya selain itu intinya ya Deliusada sudah akreditasi unggul ya. Pastinya, Oke. Bu. Sudah ada juga kalau kita cerita kebidanan sudah buka S2 Kebidanan. Jadi untuk berkembang mahasiswa itu sangat besar di sini. Kalau misalnya tamat D3 bisa langsung terjun praktek, bisa ke rumah sakit, kerjanya bisa ya di rumah sakit kita. Kalau ada ini Bu kami mau lah Bu kayak ibu-ibu jadi dosen, silahkan. Dengan cara apa? Lanjut ke S2 S2. Enggak hanya S2, kita juga sudah ada S3 nya teman. Dan jangan lupa kita juga sudah membuat mahasiswa ke Jepang. Iya, ke luar negeri lagi, Ke luar bukan negeri, cuma ke Jepang, Jepang, banyak. Kuwait, ya Arab Saudi juga ada. Atau mungkin dari Indonesia mungkin ada apa namanya, Kesannya kesan dan selama pesan selama kuliah berada di di Deliusada Deliusada gitu, yang mungkin bisa sebagai gambaran. Iya, kalau Denny kan versi dosen nih. Iya, Perlu juga kita tahu benar. versi mahasiswanya gimana ya kira-kira ini rasa Nesya selama berapa tahun di sini Iya. Nesya? Nesa sudah 2 tahun di sini ya Bu. Kayak mana sih rasa Nesya adaptasinya di sini selama 2 tahun ini? Kesannya Iya. gitu. Kesan yang saya dapat di sini sih Bu sangat luar biasa ya Bu, apalagi pembelajarannya juga sangat bagus, dosen-dosennya juga nggak kalah keren, dosen-dosen baik Oke, semua. dosen yang mana ini ya kan? Tentunya dosen-dosen di sini Bu. Oke. Terus juga lapangan prakteknya luas sehingga nanti mungkin ada beberapa nanti kami juga kalau misalnya udah buka praktek mandiri sendiri kami udah banyak pengalamannya gitu Bu. Sudah banyak pengalaman yang kami ambil dari rumah sakit kita, terutama itu rumah sakit Sembiring. Jadi sehingga kami sebagai mahasiswa pun Bu nggak gimana ya, nggak
banyak kaku tanya ya. lagi Bu, nggak banyak kaku lagi karena Iya. udah banyak pengalaman yang Pengalamannya kami udah ambil. bagus ya. Apalagi kemarin kan Nesa kan D3 Bu. Nesa juga udah klinik Bu, jadi Nesa udah nolong ibu-ibu partus walaupun cuma sebagai asisten saja, tapi setidaknya kan Pengalaman ya. pengalaman nambah sudah ya. punya Bu. Itu dia. Oke ya. Jadi ada tambahan dari ibu-ibu yang lain atau kita kembalikan ke Nesya? Oke, mungkin ke Nesya. Baik, sudah di penghujung podcast. Terima kasih pada ibu-ibu dosen kami. Sama-sama. Sudah berbagi-bagi pengalaman banyak, sudah sharing-sharing banyak untuk mahasiswa kebidanan di sini tentunya. Sekian podcast dari kami, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dah.